die. Hey, swing those hips around, can't stop, won't back. Ariel Tatum akan beradu akting dengan Raditya Dika dalam film Catatan Harian Menantu Sinti. Selama proses workshop film tersebut, Ariel Tatum mengaku stres karena kesulitan membangun chemistry dengan Raditya Dika. Perjuangan Ariel Tatum mendekatkan diri kepada Raditya Dika akhirnya berbuah manis lewat serial dan game. Aku dulu? Oke, boleh. Ya dari awal dari ketemu ya, meskipun di awal aku sih orangnya aslinya emang pendiam banget sebenarnya. Beneran, karena Ariel tuh sempat protes. Dia sempat protes ya di pertemuan kedua kita, satu dan kedua kita, aku jarang ngajak dia ngobrol gitu. Karena aku emang orangnya aslinya memang pendiam aja gitu. Hah? Sampai akhirnya kita bonding lewat game ya. Dan jadi Dragon kita main sebuah series yang aku suka banget dan ternyata berani juga. Ya habis itu ngobrol dan kita kan ini lama, ada berapa? 4 bulan lebih gitu. Ya lama-lama ya kebangun sendiri aja gitu sih. Kalau dari aku iya betul sebenarnya tadi statement dari Kak Radit bahwa hari pertama dan kedua aku workshop sama beliau gak ngomong sama sekali guys. Kayak kita bisa berdua di ruangan sama terus aku bayar basa-basi lah, namanya kita mau kerja jadi sepasang suami istri kan butuh ekstra kerja untuk membangun chemistry ya. Wajarnya biasanya sebelum-sebelumnya kan ada upaya dari kedua belah pihak. Di awal-awal pertemuan kita upayanya hanya dari saya. Aku bisa ngomong kayak basa-basi kayak kan dari mana? Dari kantor, terus dia diem. Terus aku diem. Kamu lagi sibuk apa Kak? Ini kita workshop. Abis ini kamu mau mana Kak? Balik. Terus habis itu kamu langsung lapor ke Pak Surya, Pak. Ini orangnya bisa ngomong. Bisa. Sekarang aku udah tahu kamu harus bebas gitu. Abis itu hari kedua kita workshop aku mau coba nih tes. Kalau gue nggak basa-basi, dia ngomong apa enggak ya? Dia nggak ngomong sama aku. Kita berdua bisa diem di ruangan. Tapi Ariel sampai melapor ke Pak Sudil kan? Iya, stres. Orang kayak gini Pak, gini terus Pak Sudil karena kenal aku sama saya udah lama banget ya. Pak Sudil bilang, ya ini emang kayak gitu, nanti lama-lama juga ngomong gitu kan. Iya, sabar aja ya. Akhirnya aku cari terus kayak gimana formulasinya biar dia bisa open up ke aku dengan segala jerih payah aku akhirnya ketemu juga tuh. Ada bagi satu yang gara-gara ngomongin series yang kita suka dan ada satu game yang ternyata jarang lah orang suka. Habis itu bawa mobilnya terus sekarang yang masih berhenti. Sebetulnya masih berhenti ngomong. Sebetulnya kalau dilihat dari luar kan dia serius, dia error. Iya. Sebetulnya dia serius, dia error. Iya. Justru balikannya ya. Begitu. Iya. Begitu. Aku sebenarnya berusaha komedi tapi orang-orang ada yang tahu. Iya. Khusus ini kepribadian aku khusus untuk orang-orang tertentu doang. Makasih ya udah kasih tahu sekarang. Jadi dibocorin deh aslinya seperti apa. Sudah cukup Mbak? Terus yang kedua apakah melibatkan apa ya istilahnya untuk kan ini mengangkat suatu batak ya orang yang menjaga apa ketika kita ngomongin batak sehingga ini terasa batak itu apa melibatkan siapa di sini dan terakhir apakah ada intimacy coach untuk adegan-adegan yang panas di Terima kasih pertanyaannya. Silakan Mas Rima. yang pertama apa tadi pertanyaannya? Jadi kalau proses saya membuat film itu adalah kita melalui proses casting yang panjang dan ini film udah ceritanya udah saya pegang 5 tahun kira-kira. Jadi proses itu udah berjalan terus kita pelan-pelan coba lihat siapa yang cocok dan salah satunya yang kendalanya adalah umur berapa pasangan ini. Jadi di bayangan saya yang menjadi minat itu harus kira-kira 25 tahun nggak boleh di atas bawahnya gitu. Akhirnya itu lebih dewasa. Kedua adalah karena ini film nggak tahu yang komedi atau apa, tapi cara saya shootnya seperti film drama. Karena menurut saya komedi itu terjadi ketika tokohnya itu mengalami sebuah problem. Jadi komedi itu nggak bisa dibikin lucu, ya harus terasa jadi orang relate sendiri dan
dan orang bisa langsung merasakan apakah itu menurut mereka atau enggak gitu. Nah jadi pada saat saya cast Ariel itu pertama kalinya dia ngomong udah kedengeran suara itu seperti pas saya baca ceritanya. Nah, jadi kalau dibilang dia tadi aktor drama, menurut saya dia bukan aktor drama. Bisa lah drama, tapi nggak tahu. Versatile ya mungkin ya. Tapi dia bisa menghandle dialog-dialog itu nggak sampai ngelucu dan hal-hal seperti itu. Radit memang datangnya kan dari komedi ya. Tapi kali ini beda sekali aktingnya. Dia nggak ada lucunya yang dibuat gitu. Jadi kalau ada komedi yang dia bikin atau dia tambah, jangan itu jangan kita pakai. Jadi idenya mereka berdua bisa ngerti lah saya maunya seperti apa filmnya gitu. Yang kedua tadi apa? Gimana jelasinnya? Sebenarnya kita punya banyak coach seperti acting coach, saya sendiri, dialect coach, semuanya kayaknya pelan-pelan ya approach-nya, gimana cara pengambilannya, semuanya kita bahas dari awal. Kita nggak pakai intimacy coach, karena kalau intimacy coach mungkin adegannya harus lebih open ya mungkin ya. Ini agak beda stylenya, nanti kalau nonton bisa lebih ngerasain gitu. Yang dibutuhkan sebetulnya chemistry dan feel mereka buat gitu bagaimana rasanya. Kita atas kesepakatan bersama juga dari awal saya Karani bahwa memang apakah kita nyaman atau enggak dengan segala konsep yang memang kita omongin setiap saat sebelum kita melakukan pengadaan tersebut gitu, dan juga dengan arahan dari acting coach kami, mahasiswa belajar gitu sih. Jadi dari ketika kita sudah sampai di titik dimana kita berdua sama-sama merasa nyaman kok, kita masih nggak apa-apa dengan ini semua, di situ kita memutuskan kayak nggak apa-apa gitu. Toh juga ada dari kita nggak ada. Nanti seperti yang tadi Pak Sudah bilang, kita akan nonton adegan pun juga sudah vulgar itu sebenarnya. Gitu sih. Jadi with all the respect and the consent of us both selalu. Kalau tadi pertanyaan yang tentang Batak itu kan, maksudnya gimana kita mempertahankan budaya dan ini research dan banyak research. Sebetulnya saya tahu kultur Medan dan Batak karena ibu saya dari Medan gitu. Tapi pada saat ada adegan pernikahan, ada ulos dan segala macam, pertama kita pergi ke pernikahan Batak. Pelajarin, videoin, lihat semuanya bukan dari sisi pengantin juga, tapi dari sisi tamu yang datang, supaya kita bisa bentuk tamu kita juga seperti kita dari dua sisi kita bisa ambil gitu. Terus kita ada orang khusus Bumata namanya yang ngerti histori Batak, yang dia selalu ada sama saya terus pada saat kita kostum tes, pada saat cek ulosnya, sampai masih 3 hari yang lalu cek musik di atas, ini benar nggak, dialognya benar nggak, cek subtitle. Kebetulan semua pemain yang lain juga orang Batak semua yang di film ini, kecuali kecuali satu dia dari marga pura-pura Batak. Tapi selain Ariel semuanya orang Batak di situ. Jadi ada satu malam saya lagi ambil adegan antara mama dan adik, mereka berdua ngomong bahasa Batak. Tentu saya nggak tahu bahasa Bataknya. Di situ ada kayak keluarganya mama lah, tulang segala macam. Saya panggil sih sebelah saya, coba dengerin dialognya. Nanti bantu saya. Ini agak salah nih, baru saya datang. Saya perbaikin lagi, baru kita coba lagi agar dapat gitu. Jadi setiap langkah yang saya ambil untuk culture dan untuk semuanya, makanya saya pasti kita pasti ada orangnya yang sebenarnya. 2024 tadi error ya sebenarnya. Gimana? Boleh silakan atau dulu? Oke, boleh. Ya dari awal dari ketemu ya, meskipun di awal-awal aku sih orangnya aslinya emang pendiam banget sebenarnya. Beneran, karena Ariel tuh sempat protes. Dia sempat protes ya di pertemuan kedua kita, satu dan kedua kita, aku jarang ngajak dia ngobrol. Karena aku emang orangnya aslinya memang pendiam aja gitu.
Hah? Sampai akhirnya kita bonding lewat game ya. Dungeons and Dragon kita Game main yang sebuah bareng. series yang ternyata yang aku suka banget dan ternyata menarik juga. Ya di situ ngobrol dan kita hari ini lama, ada berapa? 4 bulan, 4 bulan lebih gitu. Ya lama-lama ya kebangun sendiri aja. Gitu sih. Kalau dari aku iya betul sebenarnya tadi statement dari Kak Radit bahwa hari pertama dan kedua aku workshop sama beliau gak ngomong sama sekali guys. Kayak kita bisa berdua di ruangan sama terus aku udah ya basa-basi lah namanya kita mau kerja jadi pasang suami istri kan butuh ekstra kerja untuk membangun chemistry ya. Wajarnya biasanya sebelum-sebelumnya kan ada upaya dari kedua belah pihak. Di awal-awal pertemuan kita upayanya hanya dari saya. Aku bisa ngomong kayak basa-basi kayak Kak dari mana? Dari kantor. Terus dia diam. Terus aku diam. Kamu lagi sibuk apa Kak? Ini kita workshop. Abis ini kamu mau kemana Kak? Balik. Terus habis itu aku langsung lapor ke Pak Surya, Pak, ini orangnya bisa ngomong. Bisa. Karena aku udah tahu aku harus bebas itu. Habis itu hari kedua kita workshop aku mau coba nih tes. Kalau gue nggak basa-basi, dia ngomong apa enggak ya? Dia nggak ngomong sama aku. Kita berdua bisa diem di ruangan. Krik, 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 krik. Tapi Ariel sampai melapor ke Pak Sunil kan? Iya, aku stres. Orang kayak gini Pak gini terus Pak Sunil karena kenal aku sama saya kenal udah lama banget kan. Pak Sunil bilang biarin emang kayak gitu, nanti lama-lama juga ngomong gitu kan. Iya, sabar aja. Akhirnya aku cari terus kan gimana formulasinya dan dia bisa open up aku dengan segala jerih upaya aku akhirnya ketemu juga tuh. Ada quick set gara-gara mau main series yang kita suka dan ada satu game yang ternyata nggak jarang lah orang suka. Terus itu buat berbeda, terus sekarang yang bisa bervideo. Sebetulnya Nggak bisa berhenti ngomong. Nggak sebetulnya kalau dilihat dari luar kan bukannya dia serius, dia error. Iya. Sebetulnya dia serius, dia yang error. Justru kebalikannya ya. Dia begitu. Iya, iya. Dia begitu. Aku sebenarnya berusaha komedi tapi orang-orang ada yang tahu. Iya. Khusus ini kepribadian aku khusus untuk orang-orang tertentu doang. Makasih ya udah bisa tahu sekarang. Jadi dibocorin deh bahasanya seperti apa. Sudah cukup nggak ya? Sangat apa ya bahasa dan juga budaya Batak itu cukup asik di hidup aku ya. Cuma kembali seperti yang tadi aku udah sampaikan, proses workshop untuk film ini sangat amat panjang dan seperti yang tadi disampaikan Pak Sunil, kita juga sempat melakukan riset di pernikahan Batak dan menarik sekali sih buat aku melihat prosesi itu cukup lama ya Pak. Kita di situ numpang kepoin pernikahan. Ternyata panjang. Habis itu sambil didampingin sama Ibu Marta juga untuk sebenarnya dijelasin apa itu nama adatnya dan apa makna dibalik itu semua. Karena ada cukup banyak yang kita masukin elemen di dalam film ini gitu. Segala tradisi seperti Mama Suri, 7 bulanannya adat Batak, terus Manjunjung Tando, segala itu yang kebetulan juga kami apa ya yang kita coba ada workshopnya juga lah yang berbeda hari di kantor ini juga sama kita workshop itu rame-rame kita dari jalannya nari tahun-tahunnya seru banget sih bener-bener. Jadi dan karena setiap hari aku bener-bener dikelilingin sama Inam, sama Kak Radit, sama dialect coach kita, sama semua pemain-pemain lain yang juga memang orang Batak asli. Jadi ya itu sih kayaknya cara aku untuk advance masukin diri aku ke dunianya seminar ini itu sangat membantu menurut aku. Bahkan sampai biasanya sampai datang ke pernikahan Batak beneran ya? Betul, beneran gitu ya? Makan Batak yang beneran karena begitu di saat kita juga benar-benar seperti pernikahan sungguh beneran serius dan makanannya juga yang semuanya benar-benar authentic. Wow. Jadi kayak udah merasa challenging sih, jujur banyak banget pertimbangan ketika ngambil project ini. Cuma pada akhirnya yang dari lagi kan kita juga dibantu teman-teman juga kita semua proses workshopnya panjang, banyak insight juga dari Pak Sunil, terus kami juga dibimbing oleh acting coach kami, mahasiswa Badan gitu. Terutama komedi sebab timing sih dan karena proses persiapan kita panjang ya jadi banyak diupayakan
keras supaya tidak terkesan melucu gitu ya, bahwa kita mau menampilkan komedi ini dari tragedi yang terjadi di kehidupan Nina dan Sahar gitu. Jadi latihan lainnya sih. Sebenarnya aku pribadi Ariel, aku kalau lagi nggak syuting memang lebih memilih untuk lebih berisi gitu ya. Jadi pastinya lebih banyak turunin berat badan kalau untuk film. Terutama Binar ini usianya lebih di bawah aku sedikit. Ya memang baru nikah gitu, memang aku lebih suka lebih proporsional di kamera proses seperti itu. Sama dua, dan perubahan rambut yang perdebatannya cukup panjang dengan Pak Sunil. Nanti mungkin bisa dilihat sama teman-teman. Kayaknya aku semua gitu perankan karakter gue pernah rambutnya lurus banget. Ternyata lulus di gelombang itu juga jadi perdebatan ya. Kayaknya segala macam jadi Perdebatan dia. Oh baik. ya. Jadi menurut saya sebagai karakter Nina, Ya. pastinya kalau baru bangun tidur atau di rumah, rambutnya kan nggak mungkin menjadi. Gitu. Itu berbeda sekali. Itu jadi bahan. Itu Terus terus pertama juga pas ada kantor, iya ada rambut extension, saya bilang nggak boleh, dia jadi bingung, kenapa nggak boleh? ya itu rambutnya yang berbeda lah sama Ariel, tapi maksudnya perubahan yang berbeda yang memang aku suka lakukan di setiap karakter gitu. Memang bukan Ariel kan, intinya memang melepaskan si karakter ini dari diri aku pribadi gitu sih. Cuma sebenarnya bisa dibilang Nina itu jauh sekali dengan Ariel sih ya. Kalau dari sangat jauh ya. Justru malah sebenarnya di film ini Minar pada akhirnya nggak ada berbahasa Batak sama sekali, karena Minar mewakilkan orang-orang Batak yang memang lahir besar di Jakarta, yang memang tidak familiar dengan bahkan bahasanya, sama seperti itu di ujung Jawa. Jadi memang pada akhirnya kita memutuskan Minar tidak berbahasa Batak, padahal sebenarnya aku suka banget juga kalau disuruh belajar dialek baru untuk sebuah karakter gitu. Cuma ya apa yang diubah banyak sih sebenarnya, terutama apa yang aku suka ketika kita melakukan proses persiapan film yang panjang itu adalah aku bisa mengisi segala layer-layer yang tidak terlihat, tidak ditunjukin, tidak didialogin secara tidak ditunjukkan secara verbal gitu loh. Banyak lapisan-lapisan di dalam karakter yang menurut aku perlu diisi dan aku butuhin untuk karakter tersebut biar bisa hidup dengan lebih lebih kuat karakternya gitu. Jadi ya cukup beda sih menurut aku. Terima kasih. Terima kasih.